Baik, saya akan menjelaskan hasil tugas kami, di mana kami adalah kelompok 5 dengan nama anggotanya saya Andreas, ada Cinbuy, Claudia, Jones Rico, Kevin Valien, dan Ranggi. Saat ini kami akan membahas tentang metode fusi. Yang pertama kali yaitu kita harus mengetahui sejarah perkembangan fusi. Yang pertama 1965, paper pertama Fuji Logic oleh Profesor Lotfizadeh, Fakultas Teknik Listrik UC Berkeley, menetapkan batu fondasi untuk teori set fusi. Pada tahun 1970, logika fusi diterapkan dalam rekayasa kontrol. Selanjutnya 1975, Jepang membuat entry. Pada tahun 1980, verifikasi empiris logika fusi di Eropa dan aplikasi luas Fuji Logic di Jepang. Pada tahun 1990, aplikasi broad dari logika fusi di Eropa dan Jepang. Pada tahun 1995, Amerika Serikat meningkatkan minat dan penelitian di Fuji Logic. Pada tahun 2000, Fuji Logic menjadi teknologi standar dan diterapkan secara luas di bisnis dan finance. Selanjutnya Fuji Logic. Fuji Logic adalah cabang dari matematika dengan bantuan komputer memodelkan dunia nyata seperti yang dilakukan manusia. Fuji Logic memformulasikan masalah menjadi lebih mudah, mempunyai presisi yang tinggi dan solusi yang akurat. Fuji Logic menggunakan dasar pendekatan hukum-hukum untuk mengontrol sistem dengan bantuan model matematika. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan bisa didapat dengan melakukan beberapa pendekatan fungsi, di antaranya pertama representasi linear, representasi kurva segitiga, dan terakhir representasi kurva trapesium. Yang pertama, representasi linear. Representasi linear terbagi dua, yaitu representasi linear naik dan representasi linear turun. Pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Representasi linear naik adalah kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Pada gambar bisa kita lihat di mana derajat keanggotaan untuk X, di mana X lebih kecil atau sama dengan A, maka nilainya 0. Dan untuk A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B, dapatkan rumus yaitu X dikurang A per B dikurang A. Untuk X lebih besar dari B, nilainya 1. Dari gambar koordinat, kita bisa melihat titik-titik koordinatnya, yaitu nilai A dari 0 menuju ke B, yaitu berada pada nilai 1, di mana garis lurusnya yaitu berbentuk naik. Selanjutnya yaitu representasi linear turun adalah garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Ini adalah kebalikan dari representasi linear naik. Untuk derajat keanggotaan fungsi X-nya, di mana X lebih besar dari B dengan nilainya 0. Untuk A lebih kecil dari X dan lebih kecil dari B, rumusnya yaitu B dikurang X per B dikurang A. Untuk X lebih besar dari A, nilainya 1. Di gambar koordinatnya kita bisa melihat garis lurusnya, yaitu di mana dari A yang nilai titik koordinatnya 1 bergerak turun membentuk garis lurus ke nilai B, di mana nilainya yaitu 0. Selanjutnya representasi kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis linear. Nilai-nilai tersebut di sekitar B memiliki derajat keanggotaan turun cukup tajam atau menjauhi 1. Pada gambarnya, derajat keanggotaan X di mana A lebih besar atau sama dengan C atau X lebih kecil atau sama dengan A, yaitu nilainya 0. Untuk A lebih kecil dari X dan lebih kecil dari B, rumusnya X dikurang A per B dikurang A. Untuk B lebih kecil dari X lebih kecil dari C, rumusnya yaitu C dikurang X per C dikurang B. Pada gambar bisa kita lihat di mana dari titik A0
menuju menuju titik B, yaitu yang bernilai 1. Begitu juga yang dari nilai C menuju ke titik B, nilainya juga 1. Jadi garis lurus yang terbentuk yaitu berbentuk segitiga. Selanjutnya yaitu representasi kurva trapesium, di mana pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Pada derajat keanggotaan X-nya, X lebih besar atau sama dengan D, atau X lebih kecil atau sama dengan A, dengan nilainya yaitu 0. Untuk A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, rumusnya B dikurang X per B dikurang A. Untuk C lebih kecil dari X dan lebih kecil dari D, rumusnya yaitu D dikurang X per D dikurang C. Untuk B lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan C, nilainya 1. Pada gambar bisa kita lihat di mana titik A menuju titik B yang nilainya 1. Begitu juga yaitu dari nilai C, dari nilai D menuju titik C, yaitu nilainya juga 1. Maka garis lurus yang terbentuk yaitu berbentuk trapesium. Selanjutnya yaitu fusifikasi. Fusification adalah proses menetapkan input numerik suatu sistem ke set fusi dengan beberapa tingkat keanggotaan. Tingkat keanggotaan ini dapat berada di mana saja dalam interval 0,1. Jika 0 maka nilainya bukan milik himpunan fusi yang diberikan, dan jika itu adalah 1 maka nilai sepenuhnya milik dari himpunan fusi. Nilai apapun antara 0 dan 1 menunjukkan tingkat ketidakpastian bahwa nilai tersebut termasuk dalam set. Set fusi ini biasanya dideskripsikan dengan kata-kata dan dengan menetapkan input sistem ke set fusi. Kita dapat mempertimbangkannya dengan cara yang secara linguistik alami. Difusifikasi tujuannya adalah untuk mendapatkan variabel kontinu dari nilai kebenaran fusi. Ini akan mudah jika nilai kebenaran output adalah persis yang diperoleh dari fusifikasi angka yang diberikan. Namun karena semuanya nilai kebenaran output dihitung secara independen, dalam kebanyakan kasus mereka tidak mewakili set angka tersebut. Seseorang kemudian harus memutuskan untuk nomorkan yang paling cocok dengan niat yang dikodekan dalam nilai kebenaran. Misalnya untuk beberapa nilai kebenaran dari fan speed, kecepatan aktual harus ditemukan yang paling sesuai dengan nilai kebenaran yang dihitung dari variabel lambat, sedang, dan sebagainya. Tidak ada algoritma tunggal untuk tujuan ini. Algoritma yang umum adalah untuk setiap nilai kebenaran, potong fungsi keanggotaan pada nilai ini. Lanjut, gabungkan kurva yang dihasilkan menggunakan operator OR. Temukan pusat bobot di area di bawah kurva. Posisi X dari pusat ini kemudian merupakan hasil akhir. Selanjutnya Cripps set dan fusi set. Set fusi adalah kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki tingkat perubahan keanggotaan dalam set. Di sini, fusi berarti ketidakjelasan. Dengan kata lain, transisi di antara berbagai tingkat keanggotaan sesuai dengan batas-batas set fusi yang kabur dan ambigu. Oleh karena itu, keanggotaan elemen-elemen dari alam semesta dalam himpunan diukur terhadap fungsi untuk mengidentifikasi ketidakpastian dan ambiguitas. Sedangkan Cripps set adalah kumpulan benda yang atau mengatakan U memiliki sifat yang identik seperti tercaca dan finiteness. Himpunan Cripps B dapat didefinisikan sebagai sekelompok elemen di atas himpunan universal U, di mana elemen acak dapat menjadi bagian dari B atau tidak. Yang berarti hanya ada dua cara yang mungkin. Pertama adalah elemen dapat milik set B atau tidak milik set B. Notasi untuk mendefinisikan set Cripps B yang berisi sekelompok beberapa elemen di U yang memiliki properti P yang sama adalah diberikan di bawah. Melakukan operasi seperti persatuan, persimpangan, pujian, dan perbedaan. Properti yang diperlihatkan dalam set yang tajam termasuk komutatif, distribusivitas, indompotensi, asosiatif, identitas, transitivitas, dan involusi. Padahal set fusi juga memiliki properti yang diberikan di atas yang sama. Untuk tabel perbandingan fusi set dan Cripps set, di mana dasar perbandingannya yaitu terdiri dari 4 indikator yaitu dasar, properti, aplikasi, dan logika. Untuk dasarnya, set fusi diresepkan oleh properti yang samar-samar atau ambigu. Sedangkan untuk set Cripps didefinisikan oleh karakteristik yang tepat dan tertentu.
Untuk bagian propertinya, set Fuji, elemen diizinkan untuk dimasukkan ke dalam bagian set. Sedangkan untuk set Crisp, elemen adalah anggota suatu set atau tidak. Untuk aplikasinya, set Fuji digunakan pada pengontrol Fuji, sedangkan untuk set Crisp digunakan untuk desain digital. Untuk logikanya, set Fuji nilainya tak terbatas, sedangkan set Crisp nilainya bernilai 2. Validasi dan konsistensi pada Fuji Logic. Notasikan V1, V2, sampai Vn variabel logik. Dalam Fuji Logic diasumsikan bahwa variabel Vi dengan nilai dalam interval 0,1. Suatu variabel Vi adalah formula Fuji. Jika A adalah formula Fuji, maka A negasi adalah formula Fuji. Jika A, aksen adalah formula Fuji, maka A, aksen konjungsi dan A disjungsi aksen adalah formula Fuji. Jika diberikan Fa adalah nilai logika untuk formula Fuji, asumsikan bahwa memenuhi aksioma berikut. A sama dengan Vi, di mana V A sama dengan V Vi. F A, aksen sama dengan min Fa, Fa aksen. Fa disjungsi A aksen sama dengan max Fa, F aksen. Untuk F A negasi, F negasi A sama dengan 1 dikurang Fa. Selanjutnya yaitu Fa lebih besar atau sama dengan 1/2 atau Fa lebih kecil atau sama dengan 1/2 untuk semua tanda dari kemungkinan variabel dari A. Suatu formula Fuji A disebut non-valid atau konsisten atau jika tidak inkonsisten. Suatu formula A dikatakan bentuk normal konjungsi jika A sama dengan P1, P2 sampai Pn, di mana N lebih besar atau sama dengan 1, di mana P adalah proposisi Fuji. Suatu proposisi P dalam Fuji Logic adalah valid jika dan hanya jika P memuat pasangan dari variabel F, negasi V. P membuat pasangan komplement variabel V, Vi, negasi Vi. Dari definisi P dapat ditulis P sama dengan L1 disjungsi L2 disjungsi Ln, di mana Lj literati. Akibatnya Lj sama dengan Vj atau Lj sama dengan negasi Vj. Baik, untuk selanjutnya yaitu implementasi Fuji dalam SPK. Yang pertama, latar belakangnya. Universitas ABC menyelenggarakan program beasiswa guna mengatasi ketidakmampuan ekonomi peserta didik yang memiliki potensi akademik. Maka diperlukan sistem penghitungan yang dapat memilih penerimaan beasiswa secara tepat dan rasional. Dengan dirancangnya sistem pendukung keputusan menentukan pemberian beasiswa menggunakan metode Fuji Tsukamoto, diharapkan hasil seleksi lebih akuntabel dan tidak menimbulkan perdebatan. Logika Fuji memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika ini berhubungan dengan set Fuji dan teori kemungkinan. Logika Fuji diperkenalkan oleh Dr. Lotfizadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965. Metode Tsukamoto. Setiap aturan dipresentasikan menggunakan himpunan-himpunan Fuji dengan fungsi keanggotaan yang monoton untuk menentukan nilai output atau hasil yang tegas dicari dengan cara mengubah input atau berupa himpunan Fuji yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan Fuji menjadi suatu bilangan pada domain himpunan Fuji tersebut. Untuk menentukan penerima beasiswa. Penerima beasiswa haruslah seorang yang orang tuanya berpenghasilan rendah dan memiliki nilai tes beasiswa yang besar. Jadi kita menggunakan dua indikator atau kategorinya, yaitu yang orang tuanya berpenghasilan rendah dan memiliki tes beasiswa yang besar. Yang pertama yaitu penghasilan orang tua. Pada gambar kita bisa lihat kalau rendah hasilnya 1 juta. Kalau menengah dari 2 juta sampai 4 juta,
dan kalau tinggi itu maka penghasilan orang tuanya 5 juta. Nilainya dikatakan rendah jika X lebih kecil dari atau sama dengan 1, maka nilainya 1. Dan atau bisa dimaksudkan yaitu 1 juta lebih kecil dari X atau lebih kecil atau sama dengan 3 juta. Atau dengan rumusnya yaitu 3 juta dikurang X per 2 juta. Untuk X lebih besar atau sama dengan 5 yaitu maka nilainya 0. Untuk nilai tes beasiswa yang baik yaitu dari gambar bisa kita lihat untuk nilainya 1 maka nilainya jelek. Dari 3 sampai 7 itu maka nilainya cukup, dan angka 10 itu berarti nilainya baik. Untuk yang baik itu kita bisa lihat X lebih kecil atau sama dengan 5 maka nilainya 0. Untuk 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10 maka rumusnya yaitu X dikurang 5 per 4. X lebih besar atau sama dengan 10 maka nilainya 1. Fungsi keanggotaan penghasilan orang tua. Dari tabel kita bisa melihat bahwa penghasilan orang tua dari tabel kita bisa melihat bahwa fungsi keanggotaan penghasilan orang tua yang terendah terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu Sylvia, di mana yaitu 0,8, dan selanjutnya itu Alex 0,5. Untuk fungsi keanggotaan nilai tes beasiswa, kita ambil yang baik ya. Jadi nilai yang terbaik terdiri dari 4 orang, di mana yaitu Santi, Alex, Lisa, dan Sylvia. Jadi untuk hasilnya urutan yang berhak menerima beasiswa diprioritaskan untuk Sylvia, di mana dialah yang penghasilan orang tuanya lebih rendah dan di mana nilai tes beasiswanya yang paling baik. Jadi kesimpulan dan sarannya, program ini telah memfilter yang berhak menerima beasiswa dengan cukup baik, namun indikatornya masih sederhana. Untuk itu, disarankan untuk menambahkan indikator penilaian agar hasilnya menjadi lebih baik lagi. Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.